semuanya, perkenalkan namaku Diva Lokaniasa dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Nah, di sini aku mau bahas materi tentang sistem ekonomi pasar. Kita bahas mulai dari ideologinya, terus ciri-cirinya, faktor pendukung, negara yang menganut, bahkan serta kekurangan dan kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Maka dari itu, kalian simak videoku sampai akhir ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang ideologi ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar itu dasarnya dari ideologi liberalisme. Nah, di situ setiap orang dikasih kesempatan atau kebebasan buat ngelakuin kegiatan ekonomi. Contohnya kita bebas buat usaha, terus bebas jual beli, bebas bersaing sama pelaku ekonomi lain. Nah, di situ pemerintah nggak terlalu ikut campur, tapi tetap ada buat ngawasin dan ngatur supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Kita lanjut ke ciri-ciri ekonomi pasar. Nah, di PPT-ku itu tertulis ada 4 ciri-ciri ekonomi pasar. Yang pertama itu ada diakuinya hak milik pribadi. Maksudnya di situ setiap orang bebas memiliki dan mengelola usahanya sendiri tanpa campur tangan oleh pemerintah. Terus yang kedua ada harga pasar telah ditentukan oleh pasar. Nah, artinya harga barang dan jasa tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Yang ketiga, ada persaingan bebas. Maksudnya, setiap pelaku ekonomi bebas bersaing dalam menawarkan barang atau jasa dari segi harga maupun kualitasnya. Yang keempat, campur tangan pemerintah terbatas. Artinya pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan pembuat aturan, bukan sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu ada faktor pendukung ekonomi pasar. Yang pertama, adanya pasar. Nah, di situ pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Nah, yang kedua, ada kebebasan berusaha. Maksudnya di situ masyarakat bebas untuk membuka usaha sehingga mendorong munculnya inovasi dan kreativitas yang baru. Yang ketiga, adanya sistem hukum yang jelas. Nah, maksudnya hukum berfungsi untuk melindungi hak milik dan kegiatan usaha agar berjalan dengan aman dan baik. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Nah, di situ teknologi itu mempermudah proses produksi, proses distribusi, dan pemasaran barang. Oke, selanjutnya kita geser ke slide berikutnya, yaitu slide keempat. Nah, di situ aku tulis ada 4 negara yang menganut sistem ekonomi pasar, yaitu yang pertama ada Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Amerika Serikat memberikan kebebasan besar bagi perusahaan swasta untuk bersaing. Lalu jika Jepang dan Korea Selatan berkembang lewat industri besar seperti otomotif dan teknologi. Sedangkan jika Singapura dikenal sebagai negara yang terbuka terhadap perdagangan dan investasi. Slide kelima membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Kelebihannya, sistem ekonomi pasar mendorong inovasi dan kreativitas, membuat produksi lebih efisien, memberi banyak pilihan barang bagi konsumen. Sedangkan kekurangannya bisa menimbulkan kesenjangan sosial, persaingan tidak sehat, dan pemerataan ekonomi yang kurang jika tidak diawasi dengan baik. Bahwa sistem ekonomi pasar tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena bisa menimbulkan kesenjangan sosial, mengingat
kondisi ekonomi Indonesia yang belum merata. Selain itu, sistem ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan negara berperan penting dalam mengelola sektor penting. Karena itu, Indonesia tidak memakai sistem ekonomi pasar murni, melainkan sistem ekonomi Pancasila yang menggabungkan antara peran pasar dan peran pemerintah. Baik, kesimpulan dari materi sistem ekonomi pasar yaitu sistem ekonomi pasar memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Namun, peran pemerintah tetap dibutuhkan agar sistem ini berjalan dengan baik dan aman dan tidak merugikan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.